Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amr. Ma'ah aja. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'. Enggak bagus sih. Wa rasulih deh, sampai wa rasulih. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. S-nya jangan terlalu dikencengin ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Santai aja. Wa rasulih. Dan wa rasul. Jadi sod itu. Tanina wa rasulih. Santai. Rasul. S biasa aja. Mita itu terlalu tegas. Ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita harus santai. Jadi belajar imbang. Coba diulang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Itu kekencengan. Lahi wa rasul. Lemesin. Wa rasul. Kayak kamu lemes gitu. Gimana sih kalau lemes? Wa rasulih. Santai. Kurangin tenaga pas waktu bilang S. Dikurangin tenaganya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Wa rasulih. Coba bilang wa rasulih aja. Wa rasulih. Dan jangan gitu. Wa rasulih. Wa rasulih. Pelan. Wa rasulih. Wa rasulih. Coba kamu bilang. Sudah. Kan enggak sudah. Santai aja. Sudah. Ntar kosakata apa lagi ya? Aku sudah makan. Coba. Aku sudah makan. Aku sudah makan. Ya. Aku punya rasul. Lemes kan? Bukan aku punya rasul. Rasul. Ulang, coba. Ulangi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Kekencengan masih. Billahi wa rasulih. Billahi wa rasulih. Lebih lemes lagi. Wa rasulih. Ya, terus wa idza kanu ma'ahu. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Na. Bacanya cepat. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Ketemu lagi wa rasulih. Emang ini ayat terapi buat Mita. Coba. Innal ladzina Apa ya'ta? Yasta. Innal ladzina
يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. Oh, rasulihnya udah mulai lemes sih, tapi masih ada beratnya. Lahi wa rasulih. Ulang lagi. Innalladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Belum. Wa rasulih. Wa rasulih. Santai. Wa rasulih. Wa rasulih. Kasih keberatan. Wa rasulih. Wa rasulih. Kasih berat. Wa santai. Wa rasulih. Wa rasulih. Lemesin tenaganya, lemesin. Wa rasulih. Wa rasulih. S-nya santai lagi. Rasul. Rasul. Wa rasulih. Wa rasulih. Iya, kayak orang nggak ada tenaga gitu loh. Terus faiza sta'dzanuka. Ya, cepat. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. Jangan liman shi. Liman. Tipis. Fa'dzal liman dari situ. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Itu lagu apa? Ros ujungnya kayak gitu. Fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir. R-nya diperjelas getarannya. Wastaghfir lahumullaha innallaha ghafurur rahim. Ulangi. فإذا استأذنوك لبعض فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. Iya. Innallaha ghafurur rahim. Oke, cukup. Alhamdulillah. Sip, tunjuk temannya. Dipersilahkan Ustazah Novi. Selanjutnya dipersilahkan Ustazah Novi. Terima kasih Kak Mita. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Bukan ba'dhi. Ulangi lagi. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. Jangan bau. Itu ke bawah. Ke bawah bod. Ke bawah. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Ya, terus. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Terus Qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu. fayunabbi pakai ba, jangan fayunab pakai p. Fayunabbi. Qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ada banyak yang kurang sehat ya? Flu batuk ya? Ya Allah, semoga pada Serat, cepat serat. sehat ya. 2 ayat lagi dah. Asy-Syu'ara apa Al-Furqan sih? Al-Furqan ya saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarah. Kurang satu kata. Tanggung. Wa khalaqa syai'in tadi aku mau ngomong apa ya? Faqo, jangan faqo, fa, wa khalaqa. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Oke. Udah cukup. Lanjut temennya. Selanjutnya silahkan Kak Burhanuddin. Oke, silakan Kak. Terima kasih Ustazah Novi. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Novi. Jangan ada te ya, karena nanti keluar timurnya. Pakai yang rendah Ustazah atau yang tinggi Ustazah? Coba rendah boleh, tinggi boleh dua-duanya. Wattakhadhu min dun. Wattakhadhu, zalnya tipis. Wattakhadhu min tipis. lu. Wattakhadhu, buka dulu supaya tipis karena tadi terdengarnya wattakhadhu. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم Sebenarnya nggak ضرا. bagus. Stopnya nggak bagus di walayam likut. Sampai li anfusihim. Tapi nafasmu cukup kok di walanu syuro. Coba. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون. Nah, mauta. Jangan stop di situ. Karena kalimatnya tuh nanggung. Nggak kuasa untuk apa?
Sekali lagi ya Ustaz. Sampai di naf'a boleh. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا Wala yamlikuna. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Ya, teman-teman lagi pada ini ya. Coba minum ini deh. Minum es teh manis. Aku yang minum aja biar teman-teman yang sehat. Lanjut. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون Terus. فقد جاءوا ظلما وزورا Terus. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Turunlah, kok nggak turun-turun? Ayat berikutnya tuh. Oh ya. أو يلقى. Ya, أو يلقى. أو يلقى إليه كنز أو تكون. Aunya lemesin ya, jangan auta, terlalu keras. Auta. Baik, Ustazah. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. Naik terus, udah 3 kali. Waqala, cepetan, turun. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Cukup, tunjuk temennya. Selanjutnya Ustadz Suja'i. Udah kayaknya tadi dia ya. Oh belum. Belum Aku Ustadz. dengar dari tadi tuh Cai tunjuk Mita, Mita tunjuk Cai, udah kayak nggak ada manusia lain lagi aja. Mentang-mentang mereka berdua datang duluan ya. Yuk, selanjutnya silahkan. Saya ulangi, selanjutnya silahkan Ustadz Suja'i. Masya Allah. Mohon maaf Ustazah. Apa? 1 menit lagi waktu sholat di sini Ustazah. Oh ya udah oke. Lanjut. Yang lain. Selanjutnya silahkan Kak An'an. Kak An'an, silakan Kak An'an. انظر كيف ضربوا Unzur kaifa dan unzur kenaikan.
Unzur kaifa darabu. انظر Iqra. كيف Na 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 na. Ra 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 ra. انظر gitu ya. Ya. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار Terus تجري من jannat, تحتها surga yang جنات mengalir di bawahnya. Jangan tiba-tiba mengalir di bawahnya. Surga. جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Terus بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا dari bawah lagi. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا Iya, bagus. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا Iya, terus لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا jangan terlalu lama di bagian dengungnya. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا Ini flu batuk juga ini. Kok ada seraknya? pasca flu batuk Ustazah. Oh, Lagi pemulihan. oke. Syafakillah. Terus, qul قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون tekan perutnya yang lebih kencang supaya meminimalisir keluarnya serak. Qul adzalika khairun. Kho, ulangi. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا Satu kali putaran lagi. 2 ayat. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا Satu ayat lagi. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم Ibadi, sebenarnya sampai di situ. Fayaqulu a'antum adlaltum ibadi. Dari fayaqulu? Enggak apa-apa, fayaqulu aja. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Ya, alhamdulillah. Tunjuk temannya. Selanjutnya silahkan Ustazah Widya. Oke, Ustazah Widya. Sedang haid Ustazah. Oke, yang lain berarti.
Selanjutnya silakan Ustazah Ida. Silakan Ustazah Sedang Ida. haid juga. Sedang haid juga. Oke, berarti presentasi aja udah dari Widya. Ini putaran pertama langsung presentasi aja dulu. Coba di ayat qalu subhan. Tadi sampai mana? 18. 17 ya? 17. Oke, sekarang presentasi dulu, baru kemudian dibaca oleh teman yang baca. Yang Widya dulu, Widya presentasi ayat 18. Presentasi cepat ya. Qalu. Mada tabi'i wahir pada ko, cirinya harokat fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Lusu. Mada dzati wahir pada lu, cirinya harokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 wawu. Subaha. Qalqalah sughra, cirinya huruf qalqalah berada di antara 2 huruf yang terbaca, kan tulannya kecil. Hana. Mada sighah muqaddar pada ha, cirinya harokat fathah tegak, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Harokat fathah tegak pada ha ya. Terus Lanjut ya sudah. lanjut, masih lanjut. Maka. Mada asli wahir pada ma, cirinya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Kana. Mada tabi'i wahir pada ka, cirinya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Yamba. Iqlab, cirinya nun sukun bertemu dengan huruf ba, ditahan 2 harokat dan bunyi nun sukun diganti dengan bunyi mim. Ghila. Mada asli wahir pada ghi, cirinya harokat kasroh bertemu ya sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 ya. Na'a. Mada jaiz munfasil haqiqi, cirinya mada tabi'i bertemu dengan hamzah, panjangnya 4 harokat atau 2 alif. Bagus, terus. Anna. Idgham mutamasilain atau idgham mislain, cirinya cirinya huruf kembar ada nun bertemu nun sukun. Dua huruf yang sama atau Dua huruf. Cirinya 2 huruf yang sama bertemu. Panjangnya kok panjang? ditahan 2 harokat Dan keterangan idghamnya itu loh. Ditahan 2 harokat dan bunyi nun sukun bertemu dan bunyi nun sukun masuk ke nun selanjutnya. Coba diulang lagi. Idgham mutamathilain. Anna. Idgham mutamasilain atau idgham mislain, Atau cirinya satu lagi. atau idgham mimi. Mimi dari mana? Enggak. Udah sempet bangga nih aku nih. Kamu lancar banget loh. Panjang lagi presentasinya dan gak ada dosa loh. Kali ini langsung kelihatan dosanya. Enggak tahu ya Ustazah yang ketiganya Ustazah. Mimi itu apa coba? Mimi itu artinya apa? Mim bertemu mim. Iya lah, terus mana mimnya? Salah Ustazah. Terus apa? Nuni. Nini. Bener loh. Enggak Ustazah. Iya kan? Mimi.
namanya ya sudah Nuni. Ya enggak juga. Emang pernah denger idgham nuni? Widya. Ada bahaya kesimpulannya. Dia masuk di kategori hukum nun mati atau tanwin. Kocak. Apa coba? Idgham bi gunnah. Iya. Ya Allah, astagfirullah. Sejak Astaga. kapan idgham nuni? Dipercaya lagi. Ingat, kadang setan itu berjilbab. Dan kali ini berjilbab biru. Jadi tolong kamu jangan murtad dari keyakinan kamu yang sudah benar itu. Hanya gara-gara godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Ulang ya sudah. Ya. Saya ulangi. Anna. Idgham mutamasilain atau idgham miflain atau idgham bi gunnah. Cirinya nun sukun bertemu dengan huruf nun, ditahan 2 harokat dan bunyi nun sukun masuk ke huruf nun setelahnya. Ya. Itu secara umum ya. Kalau mislain berarti kasih keterangan 2 huruf yang kembar. Kalau dia masuk ke idgham bil gunnah berarti kasih keterangan tidak perlu bilang 2 huruf kembar. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu dua hukum yang penjelasannya berbeda. Cuma aku pengen pastikan aja, ngeh nggak kalau ini idgham bi gunnah, karena jarang-jarang orang nyebutnya ini mutamatsilain. Walaupun dia juga adalah mutamatsilain. Oke, cukuplah. Aku nyari-nyari dosanya. Alhamdulillah udah ketemu dosanya. Sekarang tunjuk dah Ibu Ida sekarang ya. Memang juri itu suka nyari kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan tuh kayak gatel banget. Aku pengen ngapain gitu. Ya. Silahkan Bu Ida. Tolong jangan dosa di awal-awal ya. Dosa sudah di tengah-tengah perjalanan aja nggak apa-apa. Bismillah. Nyadu. Ikhfa haqiqi. Cirinya nun sukun bertemu dengan huruf dal, ditahan 2 harokat dan bunyi nun sukunnya samar. Terus? Duni. Mad tabi'i zahir pada du, cirinya dhammah bertemu waw sukun, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. 1 waw. Harokatnya apa? Dibaca panjang 2 harokat atau 1 waw. Harokatnya apa tadi? Min a. Izhar halqi. Bu. Cirinya nun sukun bertemu dengan hamzah. Lancar Dibaca cepat. Lancar banget. Aku manggil sampai kagak kedengeran. Duni tadi itu harokat apa, Bu? Saya ulangi. Duni. Mad tabi'i zahir pada du. Cirinya harokat dhammah diikuti waw sukun. Dhammah atau dhummah? Saya ulangi. Duni. Mad tabi'i zahir pada du. Cirinya harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Gimana Ustaz? Wida udah murtad dari kebenaran nih. Udah benar dhammah, aku tanya. Malah diulang pakai jawaban yang salah. Jangan tergoda. Ulang. Dhammah, udah benar itu dhammah, bukan dhummah. Dhammah. Oh iya. Saya ulangi. Duni. Mad tabi'i zahir pada du. Cirinya harokat dhammah bertemu waw sukun. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 waw. Min a. Izhar halqi. Cirinya nun sukun bertemu dengan hamzah. Dibaca cepat 1 harokat dan bunyi nun sukunnya jelas. Au. Lin atau layin. Cirinya harokat fathah diikuti waw, harokat fathah bertemu waw sukun, dibaca cepat 1 harokat. Auli. Harf lin atau harf layin, cirinya lin bertemu dengan huruf hidup, dibaca 1,5 harokat. Harokat ya, jangan ya. harokat. Harf. Kalau Harokat. Indonesia, iya,
Indonesia, yang ngomong Indonesia jangan pakai hams. Kalau lagi Oh iya, ngomong teori tajwid baru pakai hams. Saya ulangi. Qauli. Harf lin atau harf lain, cirinya lin bertemu dengan huruf hidup, dibaca 1,5 harokat. Ya'a. Mad wajib muttasil, cirinya mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata. Panjangnya 4 sampai 5 harokat atau setara dengan 2 atau 3 alif. 3 tuh berapa? 2 atau berapa? 2. Coba kita belajar matematika tajwid dulu. Kalau 3 alif Gagah itu berapa? blank. Blank. Ya, gak apa-apa, kembalikan lagi ingatannya. Kalau 3 alif panjangnya berapa berarti? 1,5. Iya, betul. Berarti 2,5 ya, Ustaz. 2,5, betul. Tapi keterangannya tuh jangan sampai ya. 4 atau 5. Kalau 4 sampai, itu artinya bisa 4,1, 4,2, 4,3. Karena sampai itu nggak jelas. Tapi kalau atau berarti pilihannya nggak ada koma-koma di sana. Ulangi lagi. Ba'a. Ya. Apa? Ya'a. Ya'a. Mad wajib muttasil, cirinya mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Panjangnya 4 atau 5 harokat setara dengan 2 atau 2,5 harokat. 2,5 alif. 2,5 alif ya Allah. Ulangi lagi. Kecium nih. Saya ulangi. Ya'a. Mad wajib muttasil, cirinya mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Panjangnya 4 atau 5 harokat setara dengan 2 atau 2,5 alif. Laki. Mad dzati muqaddar adalah cirinya lam berharokat fathah tegak. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Kinna. Idgham bi gunnah, cirinya nun sukun bertemu dengan huruf mim, ditahan 2 harokat, dan bunyi nun sukunnya masuk ke huruf mim. Humwa. Idhar syafawi, cirinya mim sukun bertemu dengan huruf waw, dibaca cepat 1 harokat dan bunyi mim sukunnya jelas. Aba. Mad badal pada a, cirinya hamzah bertemu dengan alif, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Kelihatan nggak alifnya? Kenapa Ustazah? Kelihatan nggak alifnya? Kelihatan, kalau di saya kelihatan Ustazah. Qurannya ada 2 huruf alif kah? 1 aja, yang pertama hamzah, yang kedua alif, udah itu. Oh, kalau misalnya yang menggunakan fathah tegak, keterangannya akan seperti apa? Mad badal, mad tabi'i muqaddar Ustazah. Apa ya? Bukan, tetap mad badal, tapi keterangannya seperti apa? Mad badal cirinya hamzah berharokat fathah tegak. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ya, cirinya selain harokat fathah tegak, tapi bisa juga kita gunakan kalimat hamzah yang dibaca panjang. Gitu ya. Hamzah yang dibaca panjang. Cirinya hamzah yang dibaca panjang gitu ya Ustazah? Iya. Karena kalau hamzah dibaca panjang itu bisa 2 keterangan. Bisa karena fathah tegak atau dia bertemu alif. Kan ciri mad itu ada 2 kan? Dia bertemu huruf mad atau dia bertemu harokat mad. Kalau ini statusnya dia, kalau hamzah kepala bebek bertemu alif berarti hamzah bertemu huruf mad. Kalau misalnya hamzah bertemu harokat mad tanpa diikuti alif, berarti
Keterangannya masuk pada hamzah bertemu harokat mad, bukan huruf. Jelas ya? Ustazah boleh diulangi lagi nggak? Ustazah sendiri gitu yang ini dari awal. Oh, maksudnya aku yang kasih keterangan. Iya. Fathah tegak, aba, mad badal pada a, cirinya hamzah bertemu harokat mad. Atau kalau yang tulisannya tadi hamzah kepala bebek bertemu alif, berarti keterangannya adalah hamzah bertemu alif. Sama dengan hamzah dibaca panjang. Oke. Untuk pertanyaan mau bergabung, silahkan cek aja di postingan Mastia Institute ya. Sudah ada informasinya. Bisa dibaca di sana. Gitu. Jelas? Jelas Ustazah. Ya. Jadi kembali lagi ke materi ciri mad. Ciri mad itu kan ada dua. Ada huruf, ada harokat. Huruf yaitu alif yang mendampingi fathah, ya sukun yang mendampingi kasroh, waw sukun yang mendampingi dhammah. Itu kalau ciri mad menggunakan huruf mad. Kalau ciri mad menggunakan harokat, berarti fathah tegak, pengganti fathah bertemu alif, kasroh tegak, pengganti kasroh bertemu ya sukun, dhammah terbalik seperti angka 6, pengganti dhammah bertemu waw sukun. Ada bayangan ya? Walaupun tidak ditulis ya. Bayangannya agak kabur Ustazah. Terima kasih Bu Ida. Bu Ida ini memang manusia paling jujur. Aku suka. Nggak pahit juga sih kejujurannya. Mari kita pakai open ini aja. Tunggu aku pennya mana ya? Kemarin aku udah ketemu pen tapi kok dia nggak ada lagi ya? Sebentar. Mana pennya? Aduh, nih aku kasih bayangan, aku tulis aja gaya-gayaan aja nih. Nih, fathah bertemu alif sama dengan fathah tegak. Ada bayangannya? Di bawahnya kasroh bertemu ya sukun sama dengan kasroh tegak. Dhammah bertemu wawu sukun sama dengan dhammah terbalik. Seperti angka 6 tadi. Judul di bagian atasnya adalah ciri mad. Terus dibuat pembagiannya dua. Yang bagian fathah ketemu alif itu huruf mad. Yang bagian fathah tegak, kasroh tegak, dhammah terbalik itu bagannya harokat mad. Ada bayangannya? Apa Bu? Yang harokat mad yang tanda itu ya Ustazah. Fathah tegak, kasroh tegak, dhammah terbalik. Jadi bayangannya adalah judul tanda mad atau ciri mad dibagi dua, garis dua bercabang. Satu huruf mad, di bawahnya itu adalah fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Terus sebelah bagian kirinya itu fathah tegak, kasroh tegak, dhammah terbalik. Di tengah-tengah antara harokat mad dengan huruf mad itu ada tanda sama dengan. Gitu. Kebayang ya? Ini nggak ada pulpen, belum nemu nih, kagak bisa nulis nih. Tapi aku percaya pasti dengan peragaan, kinestetik, teman-teman bisa membayangkan itu. Begini ya caranya ya. Ini kendala nih, nggak punya pulpen. Gimana caranya dari verbal kita, dari gestur kita,
Itu bisa membantu audiens tuh bisa menggambarkan di spasialnya. Ingat, kecerdasan manusia itu banyak. Salah satunya adalah kecerdasan mengkonsepkan sesuatu. Salah satunya kan tadi kecerdasan mengkonsepkan. Salah duanya adalah kecerdasan linguistik. Jadi ketika kita nggak punya pen atau nggak punya papan tulis, maksimalkan kecerdasan linguistik kita melalui kemampuan verbal supaya membantu audiens memaksimalkan kecerdasan spasialnya. Dia bisa tuh gambarin visualisasi tuh apa yang kita omongin. Tapi kan pasti butuh peragaan-peragaan juga. Gitu. Karena nggak semua orang dengan mendengar bisa langsung paham. Kadang selain dengar dia harus lihat juga. Ada juga yang lihat doang nggak terlalu begitu paham. Tapi kalau kita peragain, anggap ini lidah, anggap ini apa. Nah itu dia bisa lebih paham tuh. Macam-macam soalnya manusia tuh. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Jadi sebagai guru harus belajar dengan pendekatan ketiganya itu. Kan ada juga tuh misalnya anak ya. Main aja kerjaannya, lompat sana, lompat sini. Tapi kalau misalnya kita tanya, dia paham. Karena dia lebih auditori. Dia nggak perlu visual untuk bisa memahami penyampaian. Gitu. Ya kesel sih kita kayak nggak diem kayak apa kelinci lompat sana lompat sini. Tapi kan masuk ilmunya. Karena pendekatannya pendekatan kuping. Gitu ya. Paham ya? Mari kita lanjut. Tunjuk temennya Bu Ida. Ustazah, izin bertanya. Yo, silakan. Tadi mengenai keterangan mad badal, tadi yang terakhir kan ada kata-kata hamzah dibaca panjang. Ketika dipakai untuk harokatnya dhamma bertemu dengan wawu sukun itu bagaimana Ustazah? Apakah tidak rancu di situ? Uti ya. Iya, misalnya seperti itu. Itu badal juga nggak? Tergantung ini ya, katanya Ustazah ya. Berarti badal juga ya? Umumnya badal itu ada pada hamzah. Cuma ada badal yang mutlak badal, ada yang mad akhirnya dihukumi badal. Kayak badal yang beneran badal murni itu kan kayak amanu. Itu memang asalnya amanu kan. Tapi kayak Quran itu bukan loh, bukan Quran. Nggak gitu. Tapi karena dia statusnya sama seperti hamzah, kayak jadi dihukumi badal. Dihukumi. Gitu. Alasannya karena dia sama-sama di huruf hamzah. Tapi dia bukan hamzah yang bertemu hamzah sukun lagi gitu. Atau alif. Gitu. Keterangan ini aku dapat dari Ustadz Ali gitu. Karena kayak kan gak semua asalnya amanu gitu. Makanya ada sebagian yang gak semua hamzah tuh disebut badal. Hamzah yang panjang ya. Gak semuanya disebut badal. Ada juga yang kayak amanu itu udah paten tuh. Pasti badal. Tapi yang kasroh dan dhammah ada perbedaan pendapat. Gitu. Yang penting kita kasih tahu aja. Ada loh perbedaan pendapat gitu. Tapi kalau misalnya mau disamain semua hamzah yang panjang dibaca badal ya juga gak apa-apa. Karena ada perbedaan. Gitu ya. Berarti keterangan hamzah dibaca panjang tadi tetap dipakai ya Ustazah ya? Tetap dipakai, Di akhir kata tadi. tetap dipakai tapi di akhir kata. Maksudnya di kata-kata terakhir tadi loh, yang keterangan mad badal tadi. Kok di akhir kata kayak mad arid li sukun gitu. Di kata-kata terakhir, jangan juga lah kata-kata terakhir. Kayak umurnya pendek aja. Ya, kalimat yang diucapkan boleh menggunakan itu, tapi edukasi kita harus lengkap ya, supaya orang nggak salah paham. Karena kadang dia cepet banget nyimpulinnya. Gitu. Oke? Baik, terima kasih Ustazah. Zem. Kita lanjutkan. Ustazah, Apa? ini dulu yang tadi ya, aba. Saya coba ya, aba. Mad badal, pada A cirinya hamzah bertemu alif
dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Cukup segitu, sudah. Cukup segitu karena kita lagi menggunakan qiraat Imam Asim riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah yang ada di Indonesia. Karena nanti kalau kita belajar qiraat lagi, badal nggak cuma 2. Badal bisa 4, bisa 6. Jadi untuk yang di sini aja badalnya 2, khusus di Indonesia. Oke, Ustazah, terima kasih. Saya tunjuk Kak Sujai. Aku belum juga jawab sama-sama, udah langsung saya tunjuk aja. Oh iya, maaf Ustazah. Maaf. Terima kasih Ustazah. Anak siapa sih? Anak Coach Novi ya? Enggak, Ustazah. Oke. Silakan, lanjut. Saya tunjuk, Kok saya saya persilahkan tunjuk? kepada Ditunjuk. Ustadz Sujai. Kok saya tunjuk? Selanjutnya silahkan. Selanjutnya, silakan Ustadz Sujai. Udah mudeng belum? Dia baru habis ngimamin sholat isya no. Silahkan. Terima kasih Ustazah Ida. Ayat berapa Ustazah? Itu kan. Silakan, aku mau dengar dulu presentasinya dah. Ayat 18. Tadi udah sampai di aba. Kan qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum. Sekarang masuk ke ba'a. Presentasi Ustazah. Ya, presentasi. Iya. Ba'a. Mad wajib muttasil. Jibel. Saya ulangi. Ba'a. Mad wajib muttasil. Wajib. Saya ulangi. Ba'a. Mad wajib muttasil. Yang depan bener, yang belakang salah. Mad wajib. Dua-duanya qalqalah. Ba'a. Mad wajib muttasil. Pada ba. Cirinya mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata. Panjangnya 4 harokat atau 2 alif. Ya. Terus? Cepat. Humha. Ilhar syafawi. Cirinya mim sukun bertemu huruf ha dibaca cepat atau satu harokat dan bunyi mimnya jelas. Bagus. Terus? Sana. Mad tabi'i muqaddar. Ciri. Saya ulangi. Sana. Mad tabi'i muqaddar. Pada ta. Cirinya fathah tegak, panjangnya 2 harokat. Kok nadanya koma? Aku masih nungguin nih akhirnya nih. 2 Ya, harokat. Apa atau tuh? 1 alif. Iya. Oh. Terus? Sudzi. Hati-hati ya. Mukanya biasa aja. Nanti salting huruf wawunya. Saya diliatinnya kayak lebih perhatian gitu dibanding yang lain. Takhallus bil hazfi. Ini belum kemarin udah tahu ciri-cirinya, tapi untuk menjelaskannya Ustazah Eva belum terlalu menjelaskan Ustazah. Saya baru di takhallus bil harokat. Paham tapi takhallus bil hadfi? Paham Ustazah. Yaudah coba sampaikan dulu pemahamannya. Nggak apa-apa, standarnya agak beda.
Yang dipahami Baik, Ustazah. tentang takhallus bil hadfi itu apa? Ada apa nih? Ceritain aja. Takhallus bil hadfi itu yang kayak gini loh. Gitu aja. Jadi nggak usah pakai bahasa Indonesia yang paten. Baik, Ustazah. Hadfi yang berarti takhallus, membebaskan, bil hadfi menghilangkan. Terus apa yang Menghilangkan, dibebasin, apa yang dihilangin? dihilangkan mad pertama, dan yang kedua menghilangkan Hilang huruf semua kedua. dong. Iya, Nah, terus kalau hilang semua apa yang dibaca coba? Jadi kalau takhallus bil hadfi itu membuang fungsi mad pada sukun pertama. Fungsi, bukan hurufnya yang dibuang. Fungsi hurufnya yang dibuang. Membuang fungsi huruf mad pada sukun pertama. Sukun kedua nggak usah dibuang. Udah dihilangin lagi. Kan sukun pertamanya waw. iya Ustazah. Itulah sukun pertama yang dibuang fungsinya. Karena kalau nggak dibuang, harusnya bacanya nasu. Panjang kan? Nama juga mad. Karena dia bertemu dengan sukun kedua pada huruf tasydid, zal itu, kan alnya tidak dihitung kan? Zalnya yang dihitung sebagai sukun kedua. Nah, sukun pertama waw bertemu dengan sukun kedua zal. Sukun pertamanya itu gugur fungsinya. Jadi bukan nasudzi, tapi nasudzi. Jelas? Jelas Ustazah. Keterangannya sudzi. Takhallus. Mau cari pena sebentar Ustazah. Apa? Cari pena dulu Ustazah. Cari pena. Aku punya banyak pena nih di sini. Sudzi. Takhallus bil hadfi. Cirinya sukun pertama pada huruf mad yaitu waw dan dibuang fungsinya atau tidak difungsikan. Coba diulang. Satu kali lagi Ustazah. 2 kali boleh, 3 kali dapat piring cantik. Takhallus bil hadfi. Cirinya sukun pertama pada huruf mad yaitu waw dan tidak difungsikan atau dibuang fungsinya. Jelas? Jelas Ustazah. Silakan diulang. Baik Ustazah. Sudzi. Takhallus bil hadfi. Cirinya sukun pertama pada huruf mad, waw sukun, dan tidak difungsikan. Bagus. Sekarang hukum kedua yang ada pada sudzi juga apa? Idgham syamsi. Bagus. Cirinya? Cirinya Idgham syamsi pada apa dan cirinya apa? idgham syamsi pada al. Cirinya tasydid pada huruf setelah al. Ya. Setelah, bukan setelah. Saya ulangi. Idgham syamsi pada al. Cirinya tasydid pada huruf setelah al. Atau al bertemu huruf tasydid.
punya pengetahuan, punya kemampuan berbicara, cuma kurang cepet karena terlalu hati-hati. Jadi belajar lari pas waktu ngomong, karena Jai masih kayak jalan takut masuk got lah, takut keinjak batu lah, nggak apa-apa, injak aja dulu, belajar lancar, ya. Oke, tunjuk temennya. Selanjutnya, silahkan Ustazah, Silah. Jangan pakai hak mulu. saya ulangi. Selanjutnya, silahkan Ustazah Widya. Udah tadi, dia baru habis. Yang lain tuh yang 4 orang tuh. Coach Novi, Coach An-An. Burhan doang yang belum jadi coach ya. Burhan, cepetan jadi coach ya. Pertemuan besok aku nggak mau kamu banyak dosa. Biar langsung pertemuan besok digugurin, kamu langsung jadi coach. Amin. Aminnya pasrah banget. Ayo. Selanjutnya, silahkan Ustaz Burhanuddin Albar. Emang 2 orang ini udah paling ganteng di hari Rabu itu ya, berdua doang ya. Ya Allah, istiqomah panjang umur ya. Ya. Amin ya Rob. Terima kasih Ustaz Ibrahim. Al-haqqa. Gitu dong. Kalian kan udah sama-sama cowok, namanya ada alnya. Al-baru al-haqqa. Bisa gitu ya. Terus Sekarang di ro-nya ya Ustazah. sekarang ya betul. Ro bersifat tafkhim atau mufakhom atau mufakhomah atau saya ulangi, ro bersifat tafkhim atau mufakhom atau mufakhomah. Cirinya ro berharokat fathah. Emang kamu baca nggak waqaf di situ? Iya Ustazah. Waqaf nggak pas waktu baca di situ? Sambung Ustazah. Iya, boleh. Oke, kalau misalnya sukun, kalau misalnya kita berhenti, hatta nasulik, gimana? Kira-kira akan berubah nggak? Atau sama aja? Hujannya di situ ya? Apa ombak? Iya Ustazah. Hujan. Oh, hujan. Kalau ombak saya di laut Ustazah. Oh iya. Masih memungkinkan kah buat ngaji? Ada petirnya Ya Ustazah. Ada petirnya nggak? Enggak ada Ustazah, cuman hujannya yang ada Ustazah. Jadi aman? Aman alhamdulillah. Oke, walaupun aku agak teriak ya. Oke, coba ulangi. Kalau dia stop di situ, zikr, akan seperti apa keterangannya? Ro bersifat tarfiq. Ya Ustazah. Nah, atau ini saya agak lupa Ustazah. Mukoror Kalau coba atau ya Ustazah. Ya Allah. Mukoror atau murokok? Murakkok. Atau satu lagi, murokkokoh. Murakkokoh. Diulang. Saya ulangi. Ro bersifat tarqiq atau Mukoror atau murokok? Saya ulangi. Ro bersifat tarqiq atau murakkok atau murakkokoh. Cirinya ro Nah, ini yang saya lupa Ustazah. Dalam keadaan apa dia pada saat dibaca tadi?
Kalau dibaca tafkhim keadaan wasol Ustazah. Kan sekarang lagi bilang tarkik kan? Iya, Dalam keadaan apa dia pas dibaca tarkik? dalam keadaan waqaf. Roknya kok wakof? Wakof itu tanda berhenti. Roknya tuh dapat harokat apa? Harokat kasroh. Emang kamu bacanya apa? Zikri. Roknya kenapa sih roknya? Roknya tipis Ustazah. Itu sifat. Kamu bacanya apa coba? Kamu baca kalau dia stop bacanya gimana? Dari hatta aja Ustazah. Boleh. Hatta nasul dzikr. Nah, rohnya kenapa di situ? Dapat harokat apa dia? Oh, sukun. Sukun. Kok Oh, iya, iya. aku udah emosi dia masih santai aja ya. Kayak buka tanpa dosa. Emang beda banget ini. Orang timur tapi lembut ya. Oke. Ro sukun diawali apa? Ro sukun diawali harokat kasroh. Gitu keterangannya. Coba diulang dari ro bersifat. Bentar Ustaz, saya tulis dulu. Jai banget bawa. Udah berdua doang, gayanya sama, namanya mirip. Ya Allah, sabar. Katanya kalau punya anak laki harus lebih sabar ya. Mohon ridhonya Ustazah. Coba lihat, gayanya tuh kayak tanpa dosa banget. Udah amin ya Rob. Mohon ridhonya. Coba ulangi. Bismillah. Ro bersifat tartiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Dan murakkok. Kok aku ngerasa kayak dengerin ayam berkokok ya. Murakkok gitu. Dan murakkok. Saya ulangi. Ro bersifat tartiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Atau. Terus. Cirinya ro sukun diawali harokat kasrah. Terus, wakanu cepet. Wakanu qauman buro. Kanu. Kanu. Mad tabi'i zahir pada ka, cirinya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Terus. Nuqo. Mad dzati muqaddar pada nu, cirinya dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harokat atau 1 waw. Wow, sukun. Jangan sampai lupa sukunnya. Saya ulangi. Nuqo. Mad dzati mad dzati zahir pada nu, cirinya dhammah bertemu waw sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 waw. Ya, bertemu jangan bertemu. Terus. Qauma. Kau saja dulu. Saya ulangi. Qaum. Lin atau layyin, cirinya fathah bertemu waw sukun, dibaca cepat bertemu. Ya. Saya ulangi. Qaum. Cirinya, saya ulangi. Qaum. Lin atau layyin, cirinya fathah bertemu waw sukun, dibaca cepat atau 1 harokat.
Qauma harf lin atau harf layyin, cirinya lin bertemu huruf hidup dibaca 1,5 harokat. Setengah. Ya, gitu. Ulangi. Saya ulangi. Qauma harf lin atau harf layyin, cirinya lin bertemu huruf hidup dibaca 1,5 harokat. Mantap. Bagus. Terus, mambu. Mambu. Iqlab, cirinya fathah tanwin bertemu huruf ba, bunyi tanwinnya dilebur ke huruf mim. Diganti. Kalau lebur itu biasanya diganti. Kalau lebur itu biasanya idgham. Kedengeran nggak? Saya ulangi. Mambu. Iqlab, cirinya fathah tanwin bertemu huruf ba, bunyi tanwinnya diganti ke huruf ba. Tanwin kalau Ke diganti ke huruf ba mim. Ditahan berapa harokat dulu, baru bunyi tanwinnya diganti ke bunyi mim. Mim sukun. Ulangi lagi. Saya ulangi. Mambu. Cirinya, Namanya dulu. saya ulangi. Mambu. Iqlab, cirinya fathah tanwin bertemu huruf ba, bunyi fathah tanwinnya diganti ke huruf mim. Panjangnya Tahan. 2 harokat. Bukan panjang. Ditahan. Ditahan 2 harokat. Mambu. Iqlab. Cirinya tanwin bertemu huruf ba. Ditahan 2 harokat dan bunyi tanwinnya diganti dengan bunyi mim sukun. Boleh diulangi, Ustazah? Boleh. Mambu. Iqlab. Cirinya tanwin bertemu huruf ba, ditahan 2 harokat dan bunyi tanwinnya diganti dengan bunyi mim sukun. Coba diulang. Saya ulangi. Mambu. Iqlab, cirinya tanwin bertemu huruf ba, ditahan 2 harokat dan bunyi tanwinnya diganti dengan bunyi mim sukun. Alhamdulillah. Cukup. Tunjuk temennya. Oh ya. Alhamdulillah. Ja'i, gimana Ja'i? Kalau untuk yang nun mati ketemu ba, di akhirnya bagaimana Ustazah? Diganti ke bunyi. Cirinya nun mati bertemu ba, ditahan 2 harokat dan bunyi nun matinya diganti dengan bunyi mim mati. Kan tanwin sama dengan nun mati kan? Baik, terima kasih Ustazah. Zene. Sekarang tunjuk temannya Burhan. Selanjutnya
selanjutnya silahkan Ustazah Novi. Ustazah Novi. Udah tadi belum sih? Belum ya? Ya, silahkan. Buro. Terima kasih Kak Burhan. Buro, mada tabi'i zahir pada bu, cirinya dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 wawu. Ro, Ro aja. mada, ro bersifat tafkhim atau mufakhom atau mufakhomah, cirinya ro berharokat fathah. Ro, mada iwad lit tanwin, cirinya tanwin bertemu dengan alif pada akhir kata. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Bagus. Sekarang lanjutkan dulu untuk ayat faqad kadzabukum 19. Masih presentasi ya. Qadaka, qalqalah sughra pada dal, cirinya huruf qalqalah berada di antara 2 huruf yang terbaca. Pantulannya kecil. Bukum, mada sighah dhahir pada bu, cirinya dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 wawu. Kubi, ikhfa, saya ulangi, kubi, ikhfa syafawi, cirinya mim sukun bertemu dengan ba, ditahan 2 harokat. Sampai situ saja saya. Tahan 2 harokat dan bunyi mimnya. Bunyi mimnya, Ikhfa. Apa ikhfa? oh ya, samar ya saya. Samar di bibir sesuai namanya kan, ikhfa syafawi. Saya ulangi, kubi, ikhfa syafawi, cirinya mim sukun bertemu dengan ba, ditahan 2 harokat dan bunyi mimnya samar di bibir. Mata, mada asli zahir pada ma, cirinya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ulu, mada zati zahir pada ku, cirinya dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 wawu. Luna, mada tabi'i zahir pada lu, cirinya dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 wawu. Mata, mada sighah zahir pada ma, cirinya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ti'u, mada sighah zahir pada ti, cirinya kasroh bertemu ya sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 ya. Auna, mada zati zahir pada u, cirinya dhammah bertemu wawu sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 wawu. Ro bersifat tafkhim atau gimana Ustaz tadi? Betul. Tafkhim atau mufakham. Saya ulangi, ro bersifat tafkhim atau mufakham atau mufakhamah, cirinya ro sukun didahului harokat fathah. Fahuwa, idgham bi gunnah, cirinya tanwin bertemu dengan wawu saya ulangi, fahuwa idgham bi gunnah, cirinya tanwin bertemu dengan wawu, ditahan 2 harokat dan bunyi tanwin masuk atau lebur ke dalam huruf wawu. Ulangi coba. Sebenarnya kayaknya kata-kata yang belakang itu kayak kurang enak ya Ustaz ya. Coba diulang. Fawa idgham bi gunnah, cirinya tanwin bertemu dengan huruf wawu, ditahan 2 harokat, bunyi tanwin
lebur ke bunyi wawu dan bunyinya di hidung. Ya. Tadi Jai mau ngomong apa, Jai? Itunya enggak ada ya Ustazah dalam dua katanya Ustazah. Oh iya, dalam 2 kata. Bener. Makasih ya, aku lupa loh. Makasih Jai. Ini pentingnya belajar bersama tuh gitu. Walaupun kita udah lama belajar, kadang lupa. Makasih udah diingetin. Coba diulang lagi, Nop. Baik. Fawa idgham bi gunnah, cirinya tanwin bertemu dengan wawu dalam 2 kata. Ditahan 2 harokat, bunyi tanwin lebur ke bunyi wawu dan bunyinya di hidung. Bunyinya banyak amat. Gimana ya jadinya ya? Dan suaranya di hidung. Suaranya di hidung. Oke. Pakai ini nih. Fawa idgham bi gunnah. Cirinya tanwin bertemu wawu pada 2 kata. Ditahan 2 harokat dan bunyi tanwinnya masuk ke huruf wawu, suaranya di hidung. Baik, Ustazah. Aku sambil ngunyah ya, soalnya kalian terlalu hebat, lancar banget, jadi aku kayak ngerasa santai banget gitu. Oh, ya udah Novi salah-salahin aja kalau gitu. Enak aja. Ayo. Saya ulangi. Fawa idgham bi gunnah, cirinya tanwin bertemu dengan wawu pada 2 kata. Ditahan 2 harokat dan bunyi tanwin lebur ke huruf wawu, suaranya di hidung. Cakep. Masih lagi nih? Masih lah. Ya udah, kayaknya udah capek ya. Enggak sih, enggak. Gak apa-apa, soalnya An juga udah gak sabar pengen ditunjuk. Lanjutin aja sama An. Lanjutin aja ke An. Semakin dia menghindar, semakin cepat saja dia diminta. Baik, selanjutnya silahkan Kak An. Kakak Ustazah. lancarin biar Ustazah ngemil terus ya. Izin coach, saya tuh dari tadi nunggu bagian part ininya nih. Apa? Mad Iwan. Yang ro-nya. Gak apa-apa, aku kasih bonus. Aku mah baik. Gak diminta suruh ngasih bonus juga aku kasih bonusnya. Wala Nasro cepetan. Bismillah. Iya, Novi udah bisa ngelawak. Bagus. Alhamdulillah. Tolong ya belajar ngelawak ya pada ya. Biar nggak garing, nggak krik-krik, nggak kaku kayak kanebo kering. Awas lo ya, udah lancar nih. Kelas Rabu hari ini sangat menyenangkan dan hangat di hatiku. Tinggal belajar, tepuk tangan. Tinggal belajar ngelawak supaya pas one on one tidak membuat biji mataku gelinding. Yuk, silakan An. Bismillah. Lana. Mad asli zahir pada la, cirinya fathah bertemu alif, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Ro. Ro aja dulu. Mad. Ro. Ro. Oh Jangan iya. dipanjangin. Ro. 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 Tarqiq. Bersifat. Ro. Tafkhim atau Bersifat. bersifat. Saya ulangi. Ro. Bersifat tafkhim atau mufakham atau mufakhamah. Cirinya ro berharokat fathah. Ro mad iwad lit tanwin, cirinya fathatain dibaca waqaf. Hah? Begitu saja. Fathatain dibaca waqaf. Waqaf tuh artinya apa coba? Berhenti. Fathatain dibaca berhenti. Gimana ceritanya kalau fathatain dibaca berhenti? Fathatain ketemu siapa? Oh, saya ulangi. Ro mad iwad lit tanwin, cirinya fathatain bertemu alif Di akhir bacaan. dibaca
di akhir bacaan. Saya ulangi sampai tulis ya saja. Saya ulangi. Ro mada iwad lit tanwin. Cirinya fathatain bertemu alif di akhir bacaan. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Maya idgham bi gunnah. Cirinya nun sukun bertemu ya pada 2 kata. Nun sukun, saya ulangi, cirinya nun sukun bertemu ya pada 2 kata. Bunyi nun sukun melebur ke huruf ya, ditahan 2 harokat dan suaranya dari hidung atau khoisyum. Bagus. Terus. Limmi, idgham, mimi. Cirinya Mi. Ya-nya dua-duanya. Mi, bukan mimi. Saya ulangi. Limmi, idgham, mimi. Cirinya bertemunya 2 huruf yang sama. Ditahan. Itu nggak jelas. Kalau 2 huruf yang sama, itu keterangan untuk mislain. Kalau mimi, itu khusus mim. Mim bertemu mim. Gitu Iya, saja. atau bertemunya 2 huruf mim. Bertemunya 2 huruf mim. Saya ulangi. Limmi, idgham, mimi. Cirinya bertemunya 2 huruf mim. Ditahan 2 harokat. Dan mim sukun masuk ke mim yang kedua. Kurang rapi bahasanya. Kalau pakai keterangan bertemunya 2 mim, kasih tahu mim pertama kenapa, mim kedua kenapa. Pertama hidup, pertama mati, kedua hidup. Atau mau bilang keterangannya mim sukun bertemu dengan mim hidup. Jadi nggak perlu bilang bertemunya 2 mim. Alternatif aja. Baik saja. Saya ulangi. Limmi, idgham, mimi. Saya ulangi. Limmi, idgham, mimi. Cirinya terdapat mim sukun bertemu dengan mim hidup. Iya. Ditahan selama 2 harokat. Dan idghamnya mana? Dan mim sukun masuk ke mim. Saya ulangi. Dan mim sukun pertama masuk. Ada berapa mim sukunnya? Ada 1. Ada 1. Jawab lagi. Saya ulangi. Dan mim sukun masuk ke mim berharokat. Saya ulangi. Dan mim sukun masuk ke mim hidup. Ulang. Saya ulangi. Limmi, idgham, mimi. Cirinya mim sukun bertemu mim hidup. Ditahan 2 harokat. Dan mim sukun masuk ke mim. Saya ulangi. Gak boleh bilang mim doang. Bunyinya. Dan bunyi mim sukun. Masuk ke Saya ulangi. Dan bunyi mim sukun masuk ke mim hidup. Terus. Minku, ikhfa haqiqi. Cirinya nun sukun bertemu kaf. Ditahan 2 harokat dan bunyi nun sukun samar. Kumnu, ilham syafawi. Cirinya mim sukun bertemu nun. Dibaca cepat atau 1 harokat dan bunyi mim sukun jelas di bibir. Saya ulangi dan bunyi mim sukun jelas di bibir. Oke, cukup. Bisa terbayangkan ya? Mita belum ya? Tunjuklah Mita. Selanjutnya silahkan Ustazah Mita.
Umnu. Udah barusan. Suara Mita kresek-kresek. Kayaknya audionya deh bermasalah. Pakai headset kalau ada headset. Ada nggak? Ya udah nanti semoga ada rezekinya beli headset ya. Udah, nggak usah presentasi dah. Baca aja udah. Oh, Jai mau nanya, gimana? Saya tadi mau klarifikasi di idgham mimi yang saya tulis Ustazah. Betul apa enggak Ustazah? Klarifikasi Idgham apa? mimi. Klarifikasi apa? Klarifikasi. Klarifikasi. Aku ulangi. Klarifikasi atau kralifikasi? Klarifikasi. Iya, itu yang benar. Oh. Hari ini banyak yang murtad ya? Terpengaruhkah oleh aku? Ya, gimana? Kalau penjelasan yang saya tulis Ustazah, Iya. idgham mimi atau idgham mithlain atau idgham mutamatsilain. Cirinya mim sukun bertemu mim. Mimnya dimasukkan ke mim selanjutnya, ditahan sukunnya. 2 harokat. Mim sukunnya, jangan mim dimasukkan ke mim selanjutnya. Mim sukun, bunyi tapi kalau misalnya kita mau ngomongin sukunnya, kita harus pakai kata bunyi. Kayak bunyi nun mati dileburkan, bunyi mim mati dileburkan. Apalagi ini tuh dua-duanya mim. Kata bunyinya itu harus di bawah. Oke. Berarti ulangi lagi mim sukun cirinya mim sukun bertemu mim. Bunyi mim sukun dimasukkan ke mim selanjutnya. Iya. Ditahan 2 harokat. Iya. Oke. Oke. Okay. Zama-zama. Lanjut Mit, baca Mit 2 ayat tuh Mit. Yuk, dari wa yauma yahsyuruhum disambung dengan qalu subhanaka. Baca cepat. Na 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 da 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 da. Coba. Wa yauma yahsyuruhum yuk. يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء Terus. هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Bagus. Terus. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. Ulangi, sunya masih bermasalah. Qalu su, setipis selemes mungkin. Qalu subah. Coba lepasin aja lelahmu di pas huruf sin itu supaya nggak tebel. Qalu subhan. Enggak. Lemesin. Senyumin aja dulu. Qalu Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Kurang nabernya sedikit tapi dilanjutkan aja an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta
حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan di 2 menit terakhir ini, teman-teman? Silakan Burhan, habis Burhan Bu Ida. Silakan Burhan dulu. Ustazah, saya mau konfirmasi. Asik. Bukan kralifikasi, enggak? Enggak Ustazah. Itu porsinya Ustaz Suja'i. Gimana? Ini kan insya Allah mau masuk Ramadan. Kalau biasanya Masih di banget sumpah. Terus Mastia Institute itu pakai sound. Terus ngaji juga Ustazah? enggak. Ramadan biasanya masing-masing. Kenapa? Ada usul kah? Enggak Ustazah. Saya kira ngaji. Soalnya kalau Ramadan kan kadang masing-masing punya kepentingan ya, mau khotam. Terus kita terbentur dengan waktu sholat. Ada yang wilayah timur, wilayah tengah. Ada juga yang banyak acara di Ramadan gitu. Terus ya macam-macam lah. Tapi bahasa kita adalah bukan libur. Pembelajaran Mastia Institute dialihkan ke kediaman masing-masing. Bukan diliburkan. Jadi tetaplah belajar tapi tidak tergabung di komunitas ini gitu. Nanti abis lebaran baru kita ngaji lagi insya Allah. Oke? Oke, baik Ustazah. Tapi Terima kasih Ustazah. sama-sama. Tapi kalau mau one on one, jadi biasanya tuh Ramadan tuh full tidak ada pembelajaran Mastia Institute. Cuma kalau teman-teman kayak gabut nih, mau one on one sama aku nggak apa-apa. Gabut nggak tuh? Nggak, maksud aku nggak gabut gimana-gimana ya. Tapi Bukan gabut tapi kangen Ustaz. Iya, makan dulu ah. Kalau misalnya mau one on one sama aku boleh. Kayak kelas Rabu nih kayaknya semuanya udah Burhan udah tahu nomor pribadi aku juga kan. Ya udah berarti kelas Rabu hari ini udah bisa japri aku langsung, gak usah pakai jalur ordal coach lagi. Langsung aja chat aku, mau one on one dong, gitu aja. Entah mau tadarus atau mau apa, selama aku bisa gas. Masya Allah, siap Ustazah. Kalau atau kalau mau datang offline juga nggak apa-apa. Aku udah punya tempat, guys. Ibu Ida kan deket tuh Jakarta noh. Datang aja. Yang lain-lain jauh semua ya. Bu Ida aja udah yang datang. Novi kasihan di Salatiga, Jambi, terus Kalimantan, Bandung, Maluku Utara, Bangka. Udah nggak ada, berarti hari Rabu aku undang Bu Ida aja udah. Datang bareng-bareng aja Ustazah, datang bareng-bareng. Oh boleh. Nanti umrohnya bareng-bareng juga. Nabung ya dari sekarang ya. Nggak tahu kapan proposalnya udah aku ajuin ke Allah. Oke. Nggak ada lagi kan yang mau disampaikan? Ya udah. Makasih ya guys semuanya. Mari kita tutup dulu pembelajaran.